Penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini adalah salah satu murid yang dari ke-12 murid Yesus. Dan Yohanes ini adalah salah satu juga murid yang mati di usia lanjut atau mati di usia yang sudah tua. Dan Alkitab berkata sesudah Yesus disalibkan, kemudian ia mati, bangkit pada hari ketiga, kemudian dia naik ke surga. Tetapi ke-12 murid Yesus masih hidup, kecuali Yudas yang sudah digantikan. Dan pada waktu itu Kaisar Romawi menganiaya orang-orang yang tidak menyembah Kaisar Romawi, terutama para pengikut-pengikut Yesus. Dan Yohanes termasuk di dalamnya. Sehingga Yohanes pun mengalami penganiayaan yang berat. Dan dia pun pernah digoreng hidup-hidup. Dan dalam penggorengan minyak yang mendidih di Roma, ternyata Yohanes tetap masih hidup. Sehingga ia harus dibuang di Pulau Patmos. Disendirikan di pulau yang kecil, tanah yang gersang, tidak ada penghuni di sana, tidak ada kehidupan, tempat yang tidak enak. Tetapi justru di tempat yang tidak enak itu, Yohanes berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Memang ada hal-hal Tuhan bawa kita di tempat yang tidak enak, tapi yakinilah dengan iman, ada berkat Tuhan di sana. Dan Yohanes pun mendapat wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Dan yang menjadi perhatian dan pesan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita di akhir zaman nanti, maka semua apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dengan nyata, dengan jelas, Yohanes pun tulis dalam satu kitab yang bernama Kitab Wahyu yang sudah kita baca tadi. Dan sebelum pasal 14 ini, Rasul Yohanes telah menulis dalam pasal-pasal sebelumnya. Yaitu ia tulis tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman. Bahkan di dalam pasal 2, pasal 3 dan seterusnya ada pesan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Sehingga ada pesan juga dalam pasal 6 dan pasal 7 ada pembukaan 7 meterai. Meterai yang pertama tentang kuda putih bicara tentang penginjilan. Dan penginjilan itu mulai terjadi, kegerakan terjadi. Dan dia lari begitu cepat sampai Injil itu tiba di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meterai yang kedua, kuda merah padam bicara peperangan. Itu pun sudah terjadi di mana-mana. Pembukaan kemudian ada meterai ketiga, kuda hitam bicara tentang ketidakadilan yang sedang terjadi. Itu pun sudah terjadi di mana-mana. Meterai keempat, ada kuda hijau kuning bicara tentang kelaparan, balas sampar. Sampai pada virus dan lain sebagainya. Dan hal ini pun sementara terjadi. Dan dia lari begitu cepat seperti kuda. Dan hal-hal ini pun juga sudah sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan meterai-meterai selanjutnya yaitu kejadian-kejadian yang mengerikan yang belum pernah terjadi sampai sekarang. Tetapi pesan Tuhan dia perlihatkan kepada Yohanes dan tulislah hal-hal yang belum terjadi. Dan dibukakan rahasia kepada Yohanes untuk menulis dalam kitab Wahyu. Dan dalam pasal 8, pasal 9, 10, 11. Oleh wahyu dari Tuhan Yohanes tulis tentang 7 sangkakala. Pasal 12, pasal 13. Tuhan juga perlihatkan dengan sangat jelas kepada Yohanes tentang orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dan bukan cuma itu saja. Yohanes pun melihat semua orang-orang yang mati di luar Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Tidak hidup dalam pertobatan melainkan hanya hidup di dalam dosa. Dan nama
tidak tertulis dalam kitab kehidupan atau buku Al-Hayat. Yohanes pun melihat mereka semua dilemparkan ke dalam lautan api. Baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, bahkan mundur lagi dari ayat 15.